Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini sebenarnya ada keterkaitan dengan 3 kesalahan fundamental yang seringkali kurang disadari oleh pengusaha ya. Nah, apa tadi yang kemudian berbahaya? Yaitu ketika kemudian run out of cash, kehabisan cash. Nah, itu mah sudahlah. Dan kemudian disampaikan bahwa cash ini itu kan ibarat seperti oksigen. Kalau di perusahaan kayak kita nggak ada oksigen gimana sih? Aduh, udah nggak kebayang deh gitu ya. Kayak di dalam air udah megap gitu kan. Nah itu nggak ada oksigen gimana sih? Nah jadi nggak ada cash, bisnis itu bisa berhenti. Beda dengan kalau rugi, belum tentu loh rugi itu berhenti. Karena kalau cashnya bagus, ya dia berhentinya sampai di mana, ruginya sampai kapan tuh masih bisa bertahan. Tapi meskipun bisa jadi penampilannya untung, di laba ruginya itu laba, tapi cashnya nggak ada itu bisa loh. Dan bayangin, laporan keuangannya secara teknis itu laba, tapi nggak ada cash. Kok bisa? Ya bisa kalau bentuknya piutang semua, kalau bentuknya persediaan semua, aktivitas bisnisnya ini bentuknya masih dalam bentuk seperti itu, cashnya nggak ada, dia laba secara pencatatan akuntansi, tapi dia nggak punya cash. Nah kalau udah nggak punya cash, dia mati. Kalau rugi 5 bulan, 6 bulan rugi berturut-turut, tapi cash dia masih banyak, dia masih bisa survive, bertahan. Nah ini yang kemudian ada 3 hal penting teman-teman terkait dengan cash ini. Jadi ini caranya ya, tekniknya. Kenapa di Islam itu peringatannya tentang harta itu bagaimana masuknya itu juga mesti kita ngerti banget, bisa dipertanggungjawabkan, dan kemana keluarnya, dikeluarkannya kemana. Ini kan kayak kode keras untuk kita memerhatikan betul urusan arus kas, arus harta, masuk keluar, mesti kita perhatikan betul. Dan dalam teknis kita pebisnis, pengusaha, saldo cash ini, saldo kas bulanan itu ada nantinya itu di neraca laporan keuangan bulanan. Maka sebaiknya cek saldo 18 bulan ya. Jadi teknisnya ini kalau kita mau tahu 18 bulan sampai 24 bulan ke belakang. Cek apakah dia baik-baik saja, naik turun kah gitu ya, atau istiqomah. Cuman masalahnya istiqomah kemana? Istiqomah ke atas. Itu keren banget. Atau istiqomah ke bawah. Nah, jadi kalau tidak bertumbuh, nah ini sudah warning keras. Ini jangan nunggu habis, maksudnya jangan nunggu habis. Udah terus saja dalam 18 sampai 24 bulan ke belakang tuh kalau ditarik garis gitu ya, itu istiqomah turun, itu bahaya. Itu pertama. Jadi terkait dengan cash itu kita mesti cek saldo. Saldonya gimana? 18 sampai 24 bulan ke belakang. Cek ya. Yang kedua sumbernya. Jadi kita mesti tahu secara historical arus kas perusahaan itu mana aktivitas yang dia benar-benar konkret menghasilkan cash. Bukan menghasilkan piutang. Ingat, menghasilkan cash. Mana kegiatan yang menggunakan cash. Jadi kas perusahaan entah di tangan, entah di bank, entah di kolong kasur itu keambil. Nah itu cek itu ya. Nah jadi terutama gitu ya, kegiatan yang menggunakan kas ini, kas perusahaan ini, uang cash perusahaan ini. Jadi arus kas yang mana yang bersumber dari penjualan produk atau jasa gitu. Jadi itu berarti arus kas operasional, dan mana yang dari penjualan atau pembelian aset. Jangan-jangan itu dari investasi gitu ya. Dan mana pula yang berasal dari pinjaman atau pembayaran kepada para pemilik gitu ya. Jadi misalkan pendanaan gitu ya. Jadi ada bagi hasil lah atau apa segala macam. Itu cek betul. Nah, kalau di operasional arus kasnya itu kurang baik ya, berarti ada inefisiensi dan kebocoran kas operasional. Karena apa? Nah ini yang kita perlu pahami. Jadi di sumber kas ini itu kalau kemudian kas operasional itu kurang baik, berarti ada inefisiensi atau pemborosan atau kebocoran di mana di operasionalnya itu. Sebabnya apa? Cek ya.
Apakah revenue menurun? Memang. Kalau salesnya menurun ya otomatis gitu ya. Biasanya langsung impact-nya gitu. Atau revenue bisa jadi tidak menurun teman-teman. Tapi biaya-biaya ternyata di negeri Konoha ya, bukan di sini ya. Di negeri Konoha sana biayanya naik terus gitu. Tawaduk dia kalau naik gitu ya. Nggak pernah bilang-bilang, tahu-tahu besoknya udah naik ya gitu. Biaya-biaya naik gini. Atau piutang meningkat. Nah, jadi berarti kita nih mencetak sales tapi tidak mencetak cash gitu ya. Kenapa? Karena cuman geser jadi piutang. Kenapa? Buyernya, customer kita nggak bisa bayar cash. Misalkan jadi naik. Kita seneng karena ada penjualan, tapi sebenarnya nggak ada arus kas masuk. Atau stok barang meningkat, jadi kita terus memproduksi sementara keluarnya tidak secepat produksinya. Jadi stoknya naik meningkat tanpa kita sadari bisa jadi. Atau utang dan liabilitas menurun. Nah itu cek faktor-faktor apa gitu ya. Nah di cash. Nah yang tadi ya saldo kasnya gimana, kemudian sumbernya seperti apa, sumber kasnya di aspek kas ini atau cash ini. Kemudian yang ketiga yang terakhir di aspek cash ini adalah kecepatan pemakaian kasnya atau istilahnya tuh cash burn rate-nya. Jadi cek kondisi cash masa lalu seperti apa sih apa ya istilahnya ya, habit ya, penggunaannya, keperluannya, kemudian biasanya berapa lama cash itu bertahan, kan kita bisa. Nah kalau nggak ada laporan keuangan memang gimana, atau mau ngomongin apa ya, makanya bikin laporan keuangan atau punya laporan keuangan itu wajib. Oh nggak boleh sunnah, nggak wajib. Sesederhana apapun. Kenapa? Supaya kita bisa baca, bisa tahu kondisi kita seperti apa dan kebijakan kita harus bagaimana. Berapa cadangan cash sekarang, dia bisa bertahan berapa lama. Kita bisa baca itu dari siklus kebiasaan. Nah kemudian aktivitas apa yang harus kita aktivasi supaya cash kembali terisi. Kan kita bisa baca tuh cash burn rate-nya itu seperti apa gitu ya. Kecepatan pemakaian cash-nya dan kosongnya bakalan seperti apa, kecepatan kosongnya. Nah itu ngisinya lagi harus seperti apa. Jadi kita tahu persis kayak naik mobil lah teman-teman. Naik mobil itu kan tiap mobil kendaraan kita masing-masing beda-beda ya. Kalau kita mau menempuh perjalanan berapa kilometer, kita tahu pom bensin di mana aja kira-kira gitu. Terus pemakaian bensinnya kalau mobil jenis yang apa namanya, yang dermawan, maksudnya dermawan tuh boros. Dermawan beli bensin itu tiap 5 km 1 liter, 5 km 1 liter, itu kan dermawan banget gitu. Tapi ada yang kemudian pelit. Itu irit sebenarnya. 20 km 1 liter. Nah, kita paling ngerti. Nah, itu di perusahaan tuh sama. Ritme itu kita perlu kenali gitu ya, perlu kita kenali. Jadi gimana sih gitu ya, apa namanya? Aspek-aspek itu kita pahami supaya kemudian kita tidak terjebak dalam keputusan sehingga nauzubillah dzalik mobil kita itu nggak mogok di jalan sampai akhirnya harus didorong. Maksudnya apa? Bisnis kita tidak cash burn rate, tidak cash burn out, tidak kemudian ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, nggak bisa produksi lagi nih, habis duit, selesai. Udah habis duit nggak ada, terus pinjam segala macam nggak bisa, berhenti dulu deh, libur dulu deh, tutup dulu deh, gimana? Ya baru sampai situ nih, baru poin 1 ya, bahwa ada 6 the big 5 ya, the big 6 maaf, the big 6, 6 prioritas supaya kita bisa membaca situasi keuangan kita itu seperti apa, sehat ataukah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum.